Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimku seiman dan seagama, apakah takdir itu? Kita sering mendengar pembahasan tentang takdir yang dibawakan oleh para ulama kita. Namun pertanyaan-pertanyaan menggelitik menyangkut perihal takdir belum terpuaskan juga dengan jawaban-jawaban yang ada sampai sekarang. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama menyangkut perihal takdir. Tapi di sini saya tidak sedang membahas perbedaan itu. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya rasa, pikirkan, dan renungkan mengenai takdir. Anggaplah ini sebagai buah dari kebebasan berpikir dan berpendapat dalam perkara ilahiyah. Dan tentu saja saya tetap berpedoman kepada nas-nas Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan pendapat para ulama. Sebahagian orang memahami bahwa takdir adalah suatu perkara yang berupa ketetapan Allah Azza wa Jalla yang sudah tidak dapat diubah lagi. Takdir adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla yang sifatnya mutlak dan tidak dapat berubah. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan, kamu tidak akan dapat mencederai ataupun menggeser dinding takdir sedikit pun. Kemudian sebagian orang lagi mempercayai bahwa takdir itu masih dapat dirubah lewat kekuatan doa dan ikhtiar. Takdir yang berupa ketetapan buruk yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla itu masih dapat berubah bila mana kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam ikhtiar untuk merubahnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah keadaan buruk yang kita khawatirkan terjadi itu sudah betul-betul merupakan takdir Allah yang akan terjadi? Tentunya kita tidak mengetahui apa-apa tentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum terjadinya. Sesuatu baru kita ketahui sebagai sebuah takdir bila mana hal tersebut telah terjadi. Dalam perkara ini, ulama yang percaya bahwa takdir adalah mutlak dan tidak dapat berubah mengatakan, sesungguhnya doa dan ikhtiar yang kita lakukan adalah bagian dari rangkaian takdir yang akan terjadi. Maksudnya adalah doa dan ikhtiar yang kita lakukan tidak merubah apapun dari apa yang Allah telah tetapkan. Dikarenakan doa dan ikhtiar yang kita lakukan itu pun juga merupakan rangkaian takdir atau rangkaian kejadian yang sudah ditetapkan lebih dahulu oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk kasus di mana seseorang terhindar dari suatu kejadian buruk yang telah dikhawatirkan sebelumnya, setelah ia bersungguh-sungguh berdoa dan berikhtiar untuk menghindarinya, maka dikatakan oleh ulama tadi bahwa sesungguhnya bukanlah doa dan ikhtiarnya yang menjadi asbab selamatnya ia dari kejadian buruk itu, melainkan Allah memang tidak menghendaki kejadian itu terjadi padanya.
Doa dan ikhtiarnya hanyalah rangkaian kejadian yang telah ditetapkan oleh Allah untuk terjadi padanya. Dengan kata lain, bahwa sesungguhnya ia telah ditetapkan oleh Allah akan berdoa dan berikhtiar seperti itu. Sementara kejadian buruk yang ditakutinya sebelumnya memang tidak pernah ditetapkan oleh Allah untuk terjadi padanya. Allah hanya menginginkan agar ia berdoa dan berikhtiar sebagai suatu bentuk ibadah amaliyah baginya. Bukankah berdoa dan berikhtiar adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah wa Jalla? Jadi takdir adalah perkara yang sekali-kali kita tidak akan mampu mengetahuinya sebelum terjadi. Sebab takdir adalah wilayah Allah Azza wa Jalla, sedangkan kita manusia diletakkan olehnya pada wilayah ikhtiari, yakni berdoa dan berikhtiar. Perkara takdir adalah urusan Allah. Allah tidak memerintahkan kita untuk memprediksi takdir apa yang Allah telah tetapkan sebelum terjadinya. Kita hanya diwajibkan untuk mengimani bahwa semua kejadian adalah sudah merupakan ketetapan Allah wa Jalla, tanpa melupakan tugas kita untuk berdoa dan berikhtiar. Untuk kasus pelaku maksiat yang menyangka bahwa perbuatan maksiatnya itu sudah merupakan takdir Allah, sehingga ia semakin membiarkan dirinya terjerumus dalam perbuatan maksiat dan pasrah, walaupun menyadari bahwa perbuatan maksiatnya itu adalah dosa, adalah suatu kekeliruan yang sangat besar. Saya menilai bahwa prasangkanya itu adalah suatu bentuk keputusasaan. Dari mana ia mengetahui kalau dirinya memang sudah ditakdirkan sebagai pelaku maksiat? Bukankah ia senantiasa diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertaubat dan menjadi hamba Allah yang taat? Bukankah ia diperintahkan untuk memilih jalan hidup, menjauhi maksiat, dan mendekatkan diri kepada Allah? Mengapa ia membuat prasangka semacam itu? Bukankah dengan prasangka semacam itu, seolah ia menyalahkan Allah dan menempatkan Allah sebagai penanggung jawab atas semua maksiat yang dilakukannya, dikarenakan takdir yang dibuat oleh Allah atas dirinya menurut prasangkanya? Tidakkah ia mengetahui bahwa Allah berkuasa untuk merubah segala keadaan yang ada pada dirinya bila mana ia bersungguh-sungguh berusaha untuk merubahnya? Kadangkala Allah menempatkan kita pada suatu situasi dengan tujuan untuk melihat apa yang akan kita lakukan sebagai respon atas keadaan itu. Coba kita perhatikan ayat Al-Quran di bawah ini, yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Baginya, yaitu manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya secara bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Surah Ar-Ra'd ayat 11.
Di sini saya akan mencoba memperjelas kembali permasalahannya dengan pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana sebenarnya bentuk hubungan logis antara takdir dan ikhtiar? Atau dengan kata lain, kalau semuanya sudah ditentukan oleh Allah, maka apa gunanya lagi kita berikhtiar? Jawaban yang dapat saya berikan dengan pertanyaan itu bahwa memang keduanya, yaitu takdir dan ikhtiar, tidak bisa dihubungkan atau dikorelasikan secara logika. Keduanya tidak berhubungan dan tidak bisa dihubungkan. Takdir adalah wilayah kekuasaan Allah, sedangkan ikhtiari adalah medan perjuangan manusia. Tidak ada hubungan sebab akibat yang logis untuk mengkorelasikan antara takdir dan ikhtiar. Apa sebabnya? Dikarenakan bahwa Allah adalah sang pemilik kekuasaan mutlak untuk menentukan segala sesuatunya berdasarkan kebijaksanaannya yang maha tinggi, dan berhak untuk menentukan hasil akhir atas segala perbuatan manusia di dalam medan perjuangannya. Allah berhak memerintahkan manusia untuk berikhtiar di dalam medan perjuangannya, sedangkan manusia tidak berhak untuk mempertanyakan hasil akhir yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla atas keadaan itu. Jadi semakin nyata di sini bahwa takdir bukanlah wilayah manusia, dan manusia tidak diperintahkan untuk melogikakannya, apalagi mencari hubungan logis antara takdir dengan ikhtiar. Manusia hanya diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk beriman kepada takdir, baik itu takdir buruk maupun itu takdir baik. Di sini timbul lagi pertanyaan bahwa apakah Allah tidak mampu merubah apa yang telah ditetapkannya? Jawabannya adalah tentu saja Allah mampu. Sebab bila mana tidak mampu Allah merubah apa yang telah ditetapkannya, maka hal tersebut akan menyelisihi sifat kemahakuasaannya. Tetapi apakah Allah pernah merubah apa yang telah ditetapkannya? Menurut saya jawabannya juga tidak pernah. Sebab apa? Hal tersebut juga menyelisihi sifat kemahabenarannya. Bila mana ini dipertanyakan, maka saya mengatakan bahwa memang sifat kemahakuasaan Allah adalah perkara yang sulit untuk dilogikakan. Akal kita sebagai manusia sangatlah terbatas untuk memahami ranah hakikat kekuasaan Allah yang mutlak dan bebas dari segala keterbatasan dan kekurangan. Saudara muslimku yang berbahagia, sekarang marilah kita mencoba untuk memahami takdir sebagai wilayah ketuhanan dan ikhtiari sebagai wilayah kemanusiaan. Bila mana kita tidak mengganggu takdir sebagai wilayah Allah dan hanya fokus pada wilayah ikhtiari sebagai wilayah kita, maka disitulah kita sebagai manusia akan mendapatkan kembali kebebasan kita untuk memilih. Kebebasan untuk memilih apa saja yang kita inginkan dalam hidup ini, tanpa terkungkung oleh kesadaran bahwa apakah pilihan kita itu sudah merupakan takdir ketetapan Allah atau bukan. Dengan kondisi ini, maka saya berani mengatakan bahwa sesungguhnya takdir Allah, bila mana konteksnya berada dalam wilayah kemanusiaan, yaitu medan ikhtiari, maka takdir adalah berupa beraneka macam pilihan yang diberikan kepada manusia dengan segala macam konsekuensinya. Takdir Allah
dapatlah digambarkan sebagai bentuk rangkaian aneka ragam pilihan atau multiple choice yang dihadapkan kepada manusia, dan manusia diberi kebebasan untuk memilihnya, di mana tiap-tiap pilihan itu memiliki konsekuensinya masing-masing yang secara keseluruhannya juga merupakan rangkaian takdir Allahu Azza wa Jalla. Saudara muslimku yang dirahmati Allah, izinkanlah saya menggambarkan takdir menurut persepsi saya. Jauh di lubuk hati saya yang paling dalam, saya meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla menggambar takdir bukanlah seperti menggambar garis lurus kaku tanpa makna. Takdir yang dibuat oleh Allah ibarat menggambar sebuah pohon besar rindang yang lengkap dengan segala bahagiannya sebagai satu kesatuan. Anggaplah ia sebagai sebuah pohon mangga yang besar dan rindang. Pada pohon mangga itu kita akan mendapati akar, batang, dahan, ranting, daun, pucuk, bunga, buah, dan seterusnya. Pada batang pohon mangga itu, lihatlah ada seekor semut yang tengah berjalan-jalan pada pohon mangga itu. Semut itu rajin berjalan ke sana kemari. Kadangkala ia mendapati daun mangga yang sudah tua, kadangkala mendapati buah yang sudah masak atau yang belum masak, kadangkala mendapati buah yang sudah dimakan separuh oleh kelelawar, kadangkala juga ia mendapati kotoran burung, dan sebagainya. Semut ini rajin berjalan ke sana kemari, sehingga banyak hal yang ia dapati pada pohon mangga itu. Andaikan ia pemalas dan tinggal saja di sarangnya, maka ia tidak akan mendapati apa-apa pada pohon mangga itu. Dengan demikian, maka dapat saya katakan bahwa takdir semut itu adalah pohon mangga itu dengan segala pilihan yang ada pada pohon mangga itu. Adalah tidak masuk akal sama sekali bila mana ada yang memprediksi bahwa sebentar lagi semut itu akan berjalan-jalan di sebuah pohon kelapa yang jaraknya berpuluh kilometer dari situ. Pohon kelapa yang jaraknya berpuluh kilometer dari situ bukanlah takdir si semut, kecuali bila mana terjadi keadaan yang sangat luar biasa. Misalnya ada orang yang membawa si semut dan meletakkannya di pohon kelapa yang dimaksud, atau ada angin yang menerbangkan si semut sehingga ia hinggap pada pohon kelapa itu. Tetapi itu semua adalah kejadian yang sangat luar biasa dan melampaui batas kewajaran dengan tingkat kemustahilan yang cukup besar. Saudara muslimku yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan dua hadis di bawah ini. Suatu ketika seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid Rasulullah dengan menunggang seekor unta. Tiba di depan masjid, dia segera turun dari untanya, kemudian melepaskan untanya begitu saja tanpa mengikatnya. Terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan apa yang ia perbuat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan bersabda, "Mengapa engkau tidak mengikat untamu?" Dia menjawab, "Aku tawakal kepada Allah ya Rasulullah. Bila mana Allah menakdirkan unta itu masih tetap saya miliki, maka insya Allah unta itu tidak akan kemana-mana dan tidak akan ada yang mencurinya.
Namun bila mana Allah menghendaki yang lain, maka saya ikhlas. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, bukan begitu caranya. Yang benar adalah engkau mengikatnya dulu baik-baik, kemudian barulah engkau bertawakal kepada Allah. Kemudian di hadis yang lainnya, suatu ketika Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan para sahabatnya melakukan perjalanan pulang dari suatu kampung. Di tengah perjalanan, Umar radhiyallahu anhu dan para sahabatnya dihampiri oleh seseorang dan mengatakan bahwa sebaiknya rombongan jangan menempuh jalan pintas yang terdekat itu, sebab di tengah jalan nanti ada kampung yang tengah dilanda wabah penyakit menular dan sangat berbahaya. Orang itu menyarankan agar rombongan melewati jalan lain meskipun jaraknya agak jauh. Maka Umar radhiyallahu anhu menyetujui saran orang itu dan memerintahkan rombongan untuk berbelok ke arah jalan yang ditunjukkan. Tetapi salah seorang sahabat mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau takut? Bukankah kita semua bertawakal kepada Allah dan menyerahkan takdir kita kepada Allah?" Jawab Umar radhiyallahu anhu, "Aku pindah dari takdir Allah yang kurang baik menuju ke takdir Allah yang lebih baik." Saudara muslimku yang berbahagia, demikianlah apa yang dapat saya paparkan menyangkut hubungan antara takdir dan ikhtiar. Di akhir paparan ini saya mencoba menyimpulkan bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap manusia untuk menentukan sendiri jalan hidupnya. Hanya saja yang perlu diingat bahwasanya setiap pilihan yang kita buat mengandung konsekuensi logis yang ikut menyertainya. Maka buatlah pilihan-pilihan yang terbaik dalam hidup ini, agar Allah juga memberikan akhir yang baik pada setiap pilihan itu. Akhirul kalam, kalau ada yang benar dari pemaparan ini, maka itu semata-mata datangnya dari Allah. Namun bila mana ada kesalahan dan kekeliruannya, maka itu semata-mata karena kekurangan saya dan kebodohan saya sebagai manusia biasa. Kepada Allah saya minta ampun, dan kepada saudaraku saya mohon maaf yang setulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.